Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Natalia Putri Marani. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kode akun dan juga contoh-contoh bukti transaksi. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu ada harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Sekarang kita akan belajar tentang kode akun. Kalau teman-teman berpikir dan ingin bertanya, Kak, mengapa kita harus belajar kode akun? Jadi teman-teman, kode akun ini ternyata sangat diperlukan loh dalam pencatatan transaksi keuangan. Kegunaannya yang pertama, untuk menyediakan identifikasi ringkas. Yang kedua, mempermudah pencarian rekening yang diinginkan atau mempermudah pencarian akun. Yang ketiga, mempermudah pencatatan dan penyimpanan data. Lalu mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, penyusunan nomor kode akun ini harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Kan kita mengenal perusahaan itu ada banyak ya, ada jasa, perusahaan dagang, dan juga manufaktur. Nah, untuk pembuatan kode akun harus kita sesuaikan. Sekarang, kita akan mengenal pemberian nomor kode akun dengan 4 cara. Yuk kita belajar lebih lanjut. Cara yang pertama, yaitu kode numerial, yaitu sistem pemberian nomor kode akun dengan menggunakan angka. Contohnya, kemarin kita sudah mengenal akun harta. Harta dikelompokkan menjadi 3, ada harta lancar, harta tetap, dan tidak berwujud. Yang pertama, kita akan, lalu kalau di contoh ini, dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada harta lancar dan harta tetap. Harta lancar yaitu contoh-contohnya ada kas, piutang, dan perlengkapan. Sementara harta tetap terdiri dari peralatan, kendaraan, dan gedung. Misalkan untuk akun utama kita beri nomor 1. Lalu kelompok akun harta yang kedua yaitu harta lancar kita beri nomor 1. Dan untuk pengelompokan harta tetap kita kasih nomor 2. Dan yang termasuk harta lancar kita beri nomor yang belakang 1, lalu ada piutang 2, dan perlengkapan 3. Jadi, dari kas ini kan 1, 1, 1. 1 ini didapatkan dari harta, lalu yang kedua, 1 yang kedua didapatkan karena kas merupakan harta lancar, dan 1 yang terakhir ini sebagai contoh harta lancar yang pertama yaitu kas. Begitu pula yang harta tetap. Peralatan ini 1 didapatkan karena dari harta, akun harta. Lalu yang kedua, ini ada angka 2, dapatkan karena peralatan termasuk harta tetap. Dan ada angka 1 karena peralatan termasuk akun harta tetap yang nomor pertama. Sampai sini jelas teman-teman? Yuk kita lanjut yang kedua. Yaitu kode desimal. Yaitu pemberian kode akun dengan menggunakan dasar angka 10 digit, yaitu angka 0 sampai dengan 9. Contoh, coba kalau ini, 121, berarti gedung termasuk dalam harta kelompok, ya, kelompok harta tetap. Ternyata, gedung itu ada akun tambahan, yaitu akumulasi penyusutan gedung. Jadi, setiap tahunnya
akan ada penilaian penyusutan untuk suatu bangunan. Nah, tambahan ini, akumulasi penyusutan gedung ini selalu dihadapkan dengan akun gedung. Maka ada tambahan 121.1. Lalu yang kedua, ada 122 inventaris yaitu persediaan. Lalu ada akumulasi penyusutan inventaris, maka 122.1. Sampai sini paham teman-teman? Oke, kita lanjut. Lalu yang selanjutnya yaitu kode mnemonik, yaitu pemberian kode dengan menggunakan huruf. Contohnya, harta. Kita mengambil dari huruf H. Lalu ada harta lancar. Kita mengambil huruf L, yaitu dari kata lancar. Lalu ada kas, piutang, dan perlengkapan. Untuk kas, kita kode HLK. H yaitu dari harta, L dari harta lancar, dan K yaitu akun kas. Lalu ada piutang, HLP. H karena piutang termasuk harta, lalu ada karena L, piutang termasuk harta lancar, dan P untuk nama akun piutang. Begitu juga dengan harta tetap. T didapatkan dari kata tetap. Contoh peralatan, HTP. H dari kata harta, dan T dari kata harta tetap, dan P peralatan dari singkatan atau huruf dari peralatan. Sudah jelas teman-teman? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Lalu ada kode huruf dan angka. Pada sistem ini, setiap akun diberi kode dengan menggunakan huruf dan angka. Contoh, tadi harta, kita ambil huruf H dari kata harta. Harta lancar, kita ambil huruf L dari kata lancar. Dan ada contoh ini kas, piutang, dan perlengkapan. Contohnya kas HL1, yaitu H dari kata harta, L dari kata harta lancar, dan 1 bahwa kas termasuk akun harta lancar nomor 1. Lalu ada piutang, HL2, H dari kata harta, L dari kata harta lancar, dan 2 dari kode akun harta lancar yaitu piutang termasuk nomor 2. Begitu juga dengan harta tetap. Nah, jadi inilah contoh tentang pengkodean suatu rekening atau akun. Sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam bukti-bukti transaksi. Pastinya teman-teman sudah tahu bahwa dalam membuat laporan perusahaan itu diperlukan suatu bukti-bukti transaksi yang objektif, yang aktual, bahwa bukti tersebut nyata adanya. Tapi contoh-contohnya seperti apa sih, Kak? Bukti itu seperti apa bentuknya atau gambarnya? Kita langsung lanjut. Oke? Nah, sebelum kita lanjut ke contoh buktinya, ternyata bukti ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu bukti intern, bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan, dan biasanya berbentuk memo. Jadi biasanya bukti ini hanya dilakukan di lingkup perusahaan. Biasanya antar divisi atau baik dari manajer ke divisi-divisi tertentu. Lalu yang kedua, bukti ekstern. Bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan.
pihak luar perusahaan itu seperti customer, lalu ada kreditur, seperti itu, dan pihak lainnya. Nah, contoh transaksi yang pertama, bukti transaksi yang pertama yaitu kwitansi. Tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Nah, jangan lupa dalam membuat kwitansi harus tertera nama perusahaan dan juga nama dari si customer tersebut. Nah, lalu kwitansi asli itu kita berikan kepada customer atau yang menyerahkan uang. Nah, dan kita menyimpan untuk bukti kopian yang kedua. Lalu ada nota, bukti penjualan atau pembelian tunai. Nah, nota biasa kita jumpai di toko-toko ya, baik grosir maupun seperti di supermarket seperti itu. Ada cek, yaitu perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran melalui bank. Tidak semua orang memiliki cek. Hanya beberapa orang tertentu yang memiliki klasifikasi. Nah, cek ini ketika perusahaan menerima cek, belum tentu cek tersebut dapat diuangkan. Atau kita bisa menemui peristiwa cek kosong, di mana orang yang menuliskan cek, misalkan ini $100 ya, belum tentu orang yang memiliki cek ini memiliki uang $100 di bank. Nah, peristiwa seperti ini disebut sebagai cek kosong. Lalu ada faktur, bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit yang dibuat pihak penjual kepada pihak pembeli. Seperti perusahaan melakukan pembelian secara kredit, misalkan ke toko Star. Nah, ada buktinya. Misalkan contoh ini, jenis barangnya mini kompo Sony sebanyak berapa unit, harga satuannya 485.000 dan totalnya 4.850.000. Dan perlu teman-teman ingat bahwa dalam suatu bukti transaksi itu harus tertera ya nama perusahaan kepada yang dituju, lalu ada nomor faktur atau nomor nota atau nomor kwitansi, jangan lupa tanggal. Nah, kalau di sini ada pembayaran 2/10 N/30, ini adalah ketentuan dari pihak customer dan juga pihak penjual. Nah, sekarang coba teman-teman sebutkan bukti-bukti transaksi lain yang teman-teman ketahui. Selain bukti transaksi yang sudah kakak jelaskan tadi. Oke? Langsung kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Atau teman-teman bisa menuliskan jawaban versi teman-teman di komen YouTube. Sampai di sini pertemuan kita atau pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semangat belajar. Terima kasih.